dia untuk paragraf kedua. Selanjutnya masuk ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini berarti merupakan body kedua ya. Nah, di body kedua, kalian harus fokus ke future. You need to tell the readers that you know what you gonna do, you know what you gonna face later on. Jadi kalian harus tunjukkan bahwa kalian tahu nanti kalian tuh bakal ngapain, kalian tahu kuliahnya nanti bakal gimana gitu. Pokoknya nunjukin bahwa you did research before. Nah, gimana caranya? Yang pertama, tadi kalian harus nunjukin that you did research. Jadi kalau kalian did research itu kan kalian bakal tahu kan, kayak misal jurusannya itu seperti apa, program-programnya apa, kelebihannya itu apa di kampus yang ingin kalian tuju. Kalian sebutkan di sini di paragraf ketiga ini. Jadi kalian juga bisa nyebutin tadi jurusannya. Selain itu about the academic environment, you can also mention this. Jadi tentang lingkungan akademiknya itu bagaimana. Hanya untuk menunjukkan bahwa kalian tuh tahu loh nanti kalian bakal gimana. Seperti itu. Nah, poin selanjutnya yang harus kalian sampaikan di paragraf ini adalah justify the program why it suits you. Jadi kan tadi yang pertama kalian udah mention kan programnya apa, academic environment-nya apa. Selanjutnya kalian harus justify. Justify kalian bisa relate ke qualification kalian atau bisa juga ke achievement kalian. Misalnya kalian pernah menjuarai ini dan kalian pengen lebih ahli lagi, kalian pengen tahu lebih dalam lagi tentang ini, seperti itu. Ini juga bisa kalian sebutkan. Intinya tuh to justify that the program suits you. Poin terakhir di paragraf ini yang perlu kalian sampaikan adalah you need to show your determination that you will succeed in the future. Jadi you will succeed during your study. Nah, kalian juga harus menunjukkan your positive attitude bahwa nanti kalian akan sukses. Kalian bisa nunjukin nih, misalnya kalian tuh dulu punya pengalaman apa dan di pengalaman itu tuh terlihat banget bahwa you are a hard worker misalnya, bahwa you are a long life learner misalnya. Oke, selanjutnya masuk ke paragraf keempat, yaitu body yang terakhir. Nah, di paragraf ini, you need to focus on showing your goals. Jadi, kalian harus menunjukkan bahwa kalian tuh punya mimpi-mimpi ini. Seperti itu, kalian punya sederet cita-cita yang ingin kalian capai. Dan itu akan bisa dicapai kalau kalian keterima di program tersebut. Nah, untuk poin-poinnya yang harus kalian sampaikan adalah yang pertama, you may mention like the impacts that you may get or you may give if you are accepted in the program. Jadi kira-kira impacts-nya tuh apa sih kalau misal kalian keterima? Impacts-nya itu bisa dua macam ya. Jadi personal impacts atau misalnya social impacts. Untuk diri kalian sendiri tuh apa impact-nya? Lalu misal kalian punya cita-cita lain, apa ini impacts-nya dengan keterima di program itu? Selanjutnya, karena di paragraf ini kan kalian fokus ke showing your goals. Kalian bisa address an issue. Jadi misalnya di bidang kalian ada isu apa sih yang pengen kalian address? Nah, dengan addressing issue ini nanti kan kalian menunjukkan bahwa ada peran yang pengen kalian ambil untuk bisa address, untuk bisa tackling the issue. Nah, untuk itu kalian harus menempuh studi lanjut misalnya. Untuk itu kalian harus seperti ini. Nah, itu jadi kalian bisa address isunya di sini. Selanjutnya masuk ke paragraf yang terakhir, paragraf kelima. Jadi kalau closing ini kan intinya tuh hanya untuk emphasize ya. Jadi menekankan kembali bahwa aku nih bidangnya ini dan aku pengen daftar jurusan ini dan seperti ini, pokoknya hanya summarize aja. So you need to summarize dan jangan sampai kalian menambah poin baru di closing. Untuk esai apapun, untuk tugas apapun itu, pokoknya kalau nulis dan udah sampai closing, jangan sampai kalian nambah ide baru. Jangan sampai tahu-tahu ada shocking ideas yang kalian gak sebutkan sebelumnya dan di conclusion itu kalian sebutkan. Itu jangan sampai. You can also ask for an interview if relevant. Jadi memang di beberapa kampus itu biasanya ada skema interviewnya. Jadi selain kalian bikin esai, selain kalian masukin berkas-berkas, kalian juga diminta interview. Biasanya ada Skype dan lain sebagainya. Jadi kalian make sure dulu bahwa itu ada interviewnya atau enggak. Kalau memang ada interviewnya, silakan di situ dicantumkan misalnya I look forward to being interviewed by the staff atau bla 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 gitu. Pokoknya nunjukin bahwa aku nih menunggu loh interviewnya, seperti itu. Well, itu dia untuk 5 paragraf. Dan terakhir setelah kalian bikin closing, itu kan motivation letter, it's a letter. Jadi kalian harus tadi addressing di awal itu untuk siapa, dear sir atau madam, seperti itu. Dan yang di akhir kalian juga harus tulis nama lengkap kalian dan tanda tangan. Well, itu untuk structure-nya. Selanjutnya aku lupa nih, jadi ada do's and don'ts yang mau aku sampaikan dulu. Do's-nya ada beberapa. Yang pertama, tentu kalian harus riset dulu.
karena kalian kan perlu menyantumkan di essay kalian program apa, bagaimana academic environment-nya, nunjukin bahwa you know what you gonna face. Jadi ya of course you need to do a research before. Silakan kalian lakukan riset, kalian cukup obrak-abrik websitenya aja sih, insya Allah kalian dapat info banyak. Dan kalau ada beberapa info yang belum kalian tahu, jangan ragu untuk menanyakan staffnya. Kalian bisa email, biasanya mereka fast respond. Selanjutnya yang juga penting banget, ini masih ada kaitannya dengan riset tadi ya. Jadi gini, kalau di beberapa kampus biasanya mereka itu punya guiding questions. Jadi mereka tuh punya guiding questions buat di motivation letternya. Mereka menyatakan secara eksplisit kayak pengennya tuh gimana aja sih di motivation letter tuh, apa aja yang dicantumin. Nah kalian juga you need to be aware of this, biar kalian tuh tahu kira-kira ekspektasi kampus itu apa. Kalau misalnya di kampus itu sudah menyatakan secara spesifik mereka pengennya gimana kalian buat motivation letternya, you need to follow this guiding question seperti itu. Yang ketiga, you need to be specific to your context. Jadi kan kita tahu ya akan banyak banget yang daftar. Nah untuk motivation letter yang bagus itu yang spesifik dengan konteksnya. Jadi kalian jangan sampai general, kalian bahas hal-hal yang umum yang mungkin akan membuat motivation letter kalian mirip dengan motivation letter yang dibuat orang lain, karena itu kan gak spesifik. Tapi ketika itu spesifik dengan konteks, maka kalian akan bikin itu beda, itu benar-benar personalized. Maksudnya specific to your context gini, misalnya kalian itu punya pengalaman kerja di mana, di institusi apa, tulis aja institusinya. Keempat, of course you need to be honest, karena bakal mudah banget ya untuk tim asesornya untuk mengetahui misalnya you're making up stories, itu bakal kelihatan banget. So try to be as honest as possible, sejujur mungkin. Kalau misal kalian nggak punya pengalaman yang terlalu banyak, ya udah nggak usah mengada-ada, nggak usah dibuat-buat. Dan selanjutnya you need to be confident and determined. Jadi kalian harus nunjukin bahwa kalian tuh pede, kalian bakal sukses ketika ngambil program ini, kalian adalah kandidat yang tepat, kalian cocok banget, kalian udah punya kayak kalian tuh visioner, punya visi-visi, punya cita-cita yang kalian tempuh. Jadi ya you need to be confident dan juga determined, nunjukin bahwa kalian tuh benar-benar punya kemauan yang kuat, bahwa kalian tuh benar-benar tangguh seperti itu. Dan kalian pun nunjukin bahwa kalian akan sukses, bukan cuma boastful, bukan cuma omong kosong doang, tapi kalian nunjukin langkah konkret atau hal-hal yang udah pernah kalian lakukan sebelumnya, yang nunjukin bahwa memang kalian punya bekal di bidang ini, bahwa kalian tahu apa yang akan kalian lakukan seperti itu. Dan ya you need to be confident di dalam hal ini. Selanjutnya you need to be humble. Di sini tuh kalian menunjukkan bahwa kalian tuh masih perlu belajar. Jadi meskipun kalian punya pengalaman A, B, C dan seterusnya, kalian juga mungkin punya prestasi di bidang ini, achievement, tapi kalian juga you need to be humble, showing that you need to learn more, bahwa kalian tuh nggak puas dengan apa yang kalian miliki, bahwa kalian masih harus belajar dari profesor-profesor di universitas yang ingin kalian daftar seperti itu. So ya, be humble. Selanjutnya, selain you need to be humble, you also need to be elegant. Gimana sih nulis motivation letter biar elegan? Jadi maksudnya itu kalian jangan mencantumkan semuanya dicantumkan di situ, hanya pengen terlihat motivation letternya itu bagus, motivation letternya rich of ideas. No, alih-alih kalian bisa nunjukin bahwa kalian tuh motivation letternya padat, yang ada malah nanti nggak fokus gitu ya. Jadi motivation letternya terlalu nyebar ke mana-mana seperti itu. Jadi silakan kalau kalian punya banyak banget pengalaman, silakan pilih pengalaman-pengalaman yang paling relevan, yang paling unggul. Jangan cantumkan semuanya. Mungkin kalian pernah magang atau pernah kerja di 5 atau 6 perusahaan, kalian cukup cantumkan yang memang paling relevan aja, yang kira-kira bisa dijadikan supporting ideas, supporting facts. Yang terakhir yang harus kalian lakukan, be efficient. Jadi harus efisien. Bikin motivation letter itu nggak harus yang panjang banget, nggak. Kalian cukup 1 lembar saja, dan memang idealnya ini hanya 1 lembar, jadi sekitar 600 kata saja. Kalau misal ternyata banyak banget yang mau kalian sampaikan, yaitu artinya kalian harus memangkas. Nah, makanya kalau bikin motivation letter ini or any essay, basically kalian tuh nggak bisa in one sitting only, nggak bisa hanya dalam duduk 1 kali terus sudah berharap motivation letter kalian perfect. No, biasanya kita harus menghabiskan berjam-jam, berhari-hari, nanti harus didiemin dulu, habis itu dicek lagi, minta review, koreksi review gitu, terus gitu. Jadi kalau misal bertele-tele, nanti malah main idenya yang mau kalian sampaikan itu nggak nyampe ke pembacanya. Jadi silakan poin-poinnya aja yang penting-penting aja seperti itu. Don'ts-nya yang nggak boleh kalian lakukan, singkat aja, ada 4. Yang pertama, jangan overlap.
Jadi tadi udah aku tekankan ada 5 paragraf dan masing-masing paragraf itu isinya apa yang harus kalian sampaikan. Jangan sampai overlap ya, karena itu nanti malah jadi rancu kalau overlap. Yang harusnya kalian sampaikan malah nggak disampaikan, yang udah disampaikan terus seperti itu. Jangan sampai overlap. Silakan dilihat, karena kalau paragraf itu kan harus ada topic sentence-nya. Topic sentence cukup 1, nanti setelahnya ada supporting sentences-nya. Supporting sentences-nya mungkin boleh 2, 3, 4, disesuaikan. Pokoknya pastikan topic sentence-nya itu clear dan harus beda antara satu paragraf dan paragraf yang lain. Kemudian yang kedua, please don't be boastful. Jadi jangan membual, cuma jelasin ini, kalian pengen begini, tapi kalian nggak nunjukin hal konkret yang udah pernah kalian lakukan, itu jangan. Jadi makanya biar nggak bosan, yaitu kalian harus refleksi ke masa lalu kalian, apa aja yang udah kalian lakuin, nah perlu dicantumkan. Jadi benar-benar nanti esainya itu selain rich of ideas, jadi rich of facts juga, fakta-fakta yang pernah kalian lakukan sebelumnya. Nah, segitu dulu untuk do's and don'ts dan juga structure-nya dan juga introduction tentang Motlet itu sendiri. Kalau misal menurut kalian aku perlu bahas lebih lanjut tentang sampelnya, silahkan komen di kolom komentar ya, karena kayaknya bakal panjang banget kalau aku bahas di satu video ini. Jadi silahkan komen kalau misal menurut kalian perlu. Nanti insya Allah next aku akan bahas atau aku akan bedah motivation letternya. Aku akan cari sampelnya dan aku akan bedah biar kalian lebih jelas lagi kira-kira apa yang harus dicantumkan dan bagaimana idealnya motivation letter itu. Oke, jadi segini dulu video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share ya, biar makin banyak orang yang bisa bermanfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye.